Karena sang istri kesulitan melahirkan, ia tidak dapat bertahan hidup. Namun anak itu seperti orang tua dengan kerutan di wajahnya. Dia membawa anak itu pergi sementara tidak ada yang melihat. Datang di sudut jalan dia berbalik dan masuk ke halaman orang lain. Tempat kulit hitam baru saja keluar. Pria itu dengan cepat lari. Keduanya menghadap ayahnya. Benyamin pergi dari sini sesudahnya. Dia tidak sengaja terlihat oleh ayah kandungnya. Dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun, akhirnya menghentikannya, pendekatan sebagai orang asing dan kemudian berkenalan. Keduanya pergi ke bar dan mabuk selama 3 putaran. Bawa Benyamin kembali ke panti jompo. Apakah kamu keberatan jika aku mampir dan sesekali menyapa? Elizabeth menyentuh wajah Benyamin. Karena saling jatuh cinta, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berciuman. Sejak itu, keduanya menjadi semakin dekat. Namun saya menyesal tidak bisa berenang melintasi Selat Inggris. Membuatnya khawatir selama separuh hidupnya. Dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk mengubah dirinya. Namun selalu biarkan waktu berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba suatu hari, Elizabeth tidak menunggunya di bawah. Itu adalah hari di mana dia kehilangan cinta ini. Kapten memberitahu semua orang bahwa kapal mereka telah dikomandoi. Terserah mereka untuk memutuskan apakah akan tetap tinggal atau kapal selam. Namun, senapan mesin berat musuh bunuh hampir semua orang di dalamnya, meskipun kaptennya telah jatuh. Pernah dilihatnya. Setelah makan malam, keduanya keluar. Daisy mau tidak mau melompat. Kata-katanya lebih maju dari zamannya. Benyamin tidak tahu harus menjawab apa. Lingkungan balet mengubah gadis itu sebelumnya. Dia menjadi terbuka dan berani. Benyamin tidak bisa menolak dan menolak Daisy. Mereka berdua mengalami malam yang tidak menyenangkan. Hari itu ayah Benyamin datang. Bawa Benyamin ke pabrik tempat dia membuat kancing. Menceritakan kembali kisah-kisah lama keluarganya. Benyamin bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini. Dan dia akhirnya mengungkap rahasia yang telah disembunyikan selama puluhan tahun. Benyamin, kamu adalah anakku. Benyamin akhirnya mengetahui tentang pengalaman hidupnya. Waktu ayah akan keperi anak dan Daisy kehidupan yang baik. Tidak ada selamat tinggal, tidak ada penjelasan. Dia diam-diam pergi dari sini. Daisy pun memahami bahwa tidak mungkin mempertahankan orang yang ingin hengkang. Sejak itu Benyamin memulai perjalanan mengembara tanpa tujuan. Sampai suatu hari bertahun-tahun kemudian, dia muncul di studio tari lagi. Wajah Daisy kini dipenuhi kerutan. Namun Benyamin menjadi seorang anak laki-laki. Putrinya juga telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Daisy seperti yang diharapkan Benyamin. Menemukan ayah yang layak. Sang suami menuntun putrinya ke depan. Biarkan dua teman lama bernostalgia. Daisy kini memahami niat baik Benyamin. Dia sebenarnya tidak sekuat yang dia kira. Sirene di luar terus berbunyi. Mereka tidak punya pilihan selain mengakhiri reuni yang telah dicapai dengan susah payah ini. Yang mengalami apa yang dikatakan kapten. Bersumpah melawan takdir. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa beradaptasi dengan takdir kita. Dalam film tersebut ada seorang pria yang tersambar petir saat Anda tersesat. Ceritakan kisah tersambar petir. Yang disebut sambaran petir sebenarnya melambangkan makna hidup. Kegagalan mungkin tiba-tiba menghampiri Anda. Dan melamat, maka dia beruntung. Akan ada banyak kebenaran dalam kehidupan manusia. Namun kebanyakan dari mereka membutuhkan Anda. Hanya melalui pengalaman pribadi Anda akan mengerti bagaimana perasaan mereka. Anda mungkin tidak memahami kehidupan, Anda mungkin tidak memahami kehidupan. Tidak apa-apa, segala sesuatu di tolong beri saya suka. Sampai jumpa lain waktu.